Sebelum ceramah, saya ingin membuat disclaimer dulu bahwa saya sudah di booster dan hasil PCR terakhir dinyatakan negatif, jadi mohon maaf buka masker. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidus sadat. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man saru ala syari'ati wa indahum akramul karamat wa ba'du. Ikhwatul iman, jamaah salat isya, dan insyaallah sebentar lagi juga berjamaah salat tarawih. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Tidak ada nikmat sekecil apapun yang bisa kita rasakan kecuali pasti itu adalah anugerah dari Allah. Jika nggak salah kurang lebih sekitar 8 atau 10 tahun yang lalu, Muslim Pasadena itu tarawih-annya di GOR Bapak Haji Teddy. Dan kalau tarawihan itu ngebut karena gornya segera ingin dipakai oleh yang badminton. Sampai akhirnya perjuangan bisa mendirikan masjid ini yang standar kemarin, dan saya lihat sekarang sudah Masya Allah, Tabarakallah. Masjidnya megah, dan insya Allah yang ada di dalamnya juga dimegahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau nggak salah, yang memberikan nama masjid ini dengan Al-Fat adalah saya sendiri. Ibu-ibunya disebut pengajian Nurul Fathi. Mudah-mudahan ketika Bapak masuk ke masjid ini memakmurkan, pahalanya juga kecepretan kepada saya. Amin atuh. Saudara saya, Bapak dan Ibu rahimakumullah, kalau boleh saya nanya, apakah Bapak dan Ibu takut mati? Itu ya ibu-ibu tuh. Ibu-ibu di mana? Oh ya. Bapak dan Ibu takut mati enggak? Takut. Ini pertanyaan sempat disampaikan ke ke Imam Ali karramallahu wajhah. Kata Imam Ali, tidak. Kenapa tidak? Sebab takut mati juga anger we maut. Ngeresteu. Ya. Kalau dengan takut mati jadi tidak mati, mending takut. Da ieu mah takut mati, berani mati juga mati. Cuman permasalahannya siapa yang duluan dan apa yang bakalan dialami setelah kematian itu. Sebab seperti yang pernah saya sampaikan, kematian itu misterius, minimal pada 3 aspek. Pertama, waktunya. Mungkin saja Bapak dan Ibu yang meninggal duluan, saya yang terakhir. Atau boleh saja sebaliknya, saya yang terakhir, Bapak dan Ibu yang duluan. Itu mah rahasia Allah. Halo. Yang kedua, mati itu misterius sebabnya.
Ada orang yang sudah 7 tahun nggak bisa kemana-mana, segala sesuatunya diselesaikan di atas kasur karena stroke berat. Tapi sampai sekarang masih hidup. Namun ada orang yang pirage minum es krim, maut. Nah, minum es krimnya di rel kereta api. Yang ketiga, mati itu misteri apanya? Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Di belahan mana dari bumi ini kita akan mati, kita tidak tahu. Makanya minimal ketika kita akan bepergian, ucapkan oleh kita bismillahi tawakkaltu ala Allah. La haula wala quwwata illa billah. Bapak Ibu mungkin lahir di Bandung, siapa tahu 100 tahun yang akan datang meninggal di Mekah. Akan baik, pada hoyong panjang Yuswa lain. Hoyong pupus di Mekah hoyong. Kan katanya orang yang meninggal di Mekah Haramain itu insya Allah mendapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak hoyong pupus di Mekah. Hoyong, kiraha. Baik, pertanyaan saya yang kedua, kalau bapak dan ibu meninggal dunia, sudah diproses dari semenjak alam mahsyar, kemudian ada hisab, ada mizan, ada sirat. Nah, sirat itu kan jembatan terakhir untuk menentukan apakah surga atau neraka. Pertanyaan saya, kira-kira bapak-bapak, ibu-ibu itu pi surgaeun, pi narakaeun? Jawab. Yakin pi surgaeun? Halo? Coba. Menurut Imam Al-Ghazali rahimahullah di kitab Minhajul Abidin, jin itu diciptakan 80 tahun sebelum Allah ciptakan manusia. Maka setiap ayat yang di sana menyebutkan manusia dan jin, pasti yang disebutin duluan siapa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Jin dulu baru manusia. Dalam surat An-Nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal. Kenapa jin yang duluan? Karena memang diciptakan duluan oleh Allah 80 tahun sebelum menciptakan manusia. Artinya jin itu tahu betul bahwa Allah itu ahad, Allah itu somad, Allah itu lam yalid wa lam yulad. Iman betul kepada Allah. Tapi saat Allah perintahkan dia untuk sujud kepada Adam, kemudian dia berkata, Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis. Ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat agar sujud dalam artian hormat kepada Adam, semuanya sujud kecuali siapa? Jin. Aba, dia menolak, wastakbara, dan menyombongkan diri. Wa kana minal kafirin, karena dia menolak, tidak taat kepada Allah, dicap itu jin yang tadinya beriman jadi kafir. Sekali tadi ngabangkang perintah Allah. Yang artinya yang awalnya mukmin jadi kafir. Pertanyaan saya sekarang adalah, bapak-bapak yakin kalau nanti sudah nyampe di alam akhirat masuk surga atau masuk neraka? Jawab atau damal dorasa ya gitu. Surga neraka? Eta teh kaho? Ayo. Sami kahoyong ge abdi kitu kan gitu. Biar menjawabnya tidak ragu-ragu, saya kasih analogi. Di bab Ar-Raja, di kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali menyampaikan sebuah riwayat. Ini banyak riwayatnya, ya, min turukin muta'addidah, maka minimal kualitas hadisnya itu hasan li ghairihi. Sebab saya baca di depan ini tidak menyampaikan hadis dhaif katanya. Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Datang seseorang menghadap Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah, inni la asumu illa Ramadan.
wa ma shallaitu illa al-khamsa wa laysa li minallahi malun atasaddaqu bihi au ahujju bihi au a'tamiru bihi fa idza mittu ana ya Rasulullah fa aina ana idzan. Kata laki-laki tadi, ya Rasul, aku ini orang yang tidak puasa kecuali yang di bulan Ramadan. Aku juga tidak sholat kecuali yang 5 waktu. Dan aku tidak punya harta lebih untuk berzakat, apalagi bersedekah, apalagi haji, apalagi umroh. Pertanyaan aku, ya Rasul, kalau nanti aku mati, kira-kira aku ini masuk surga atau neraka? Kayak saya barusan nanya ke Bapak. Fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi tersenyum. Jadi bahasa Arabnya tersenyum itu apa, Pak? Bu, tabassama ya tabassam, tersenyum. Kalau tanjakan bahasa Arabnya lamma ta'mudun, tanjakan. Wa qala na'am anta karohatai hakada fil jannati ma'i. Ini subhanallah. Dengan salatmu yang cuma 5 waktu, puasamu yang hanya di bulan Ramadan, kau tidak punya lebih harta sehingga engkau tidak bisa berzakat, apalagi sedekah, apalagi haji, apalagi umroh. Dengan salatmu yang cuma 5 waktu, puasamu yang hanya di bulan Ramadan cukup untuk membuat dirimu masuk surga dan dekat dengan aku seperti 2 jari ini. Sudah kedengaran penjelasannya? Saya nanya sekarang. Apakah Bapak dan Ibu yakin masuk surga? Yakin? Naon dalilna eta? Dia cenah kan gitu. Tapi ternyata hadis ini belum titik, Pak. Masih koma. Idza apabila hafizta qalbaka min isnain, kau jaga hatimu dari 2 aspek, dari 2 perkara, al-ghilli wal hasad. Wa ainaika min isnain minal mimma harramallah wa alla tasdari bihima ahada. Wa lisanaka min isnain, dan mulutmu bisa juga kau jaga dari 2 perkara. Al-kidhib wal ghibah. Kata Nabi, dengan salatmu yang cuma 5 waktu, puasamu yang hanya bulan Ramadan, cukup masuk surga dengan aku dekat, dengan syarat 1, hatimu jaga dari 2 perkara. 1, jangan pernah hatimu itu iri dan dengki. Pertanyaan saya kemudian, pernah nggak Bapak iri dan dengki? Bu, tetangga sebelah beli mobil baru, Kang kadieu naon? Eta tetangga orang mau karek meuli mobil anyar nyaho teu naon, uang muka 25 juta 4 tahunan. Iri ngeridit, lain lunas eta mah cenah kitu. Keun bae atuh da urang moal pangmayarkeun. Tapi aya we syirik teh kitu. Ibu-ibu keundangan lihat tetangganya make gelang. Dari pergelangan tangan sampai sikut rencem, kata orang Jigone wah mah gitu. Dipanggil cek ka dieu naon? Eta si cek Mimin. Moal disebutkeun wae di dieu. Gelangna meni rencemnya tina pergelangan sampai ka sikut. Nyaho teh eta teh? Naon kitu? Eta teh lain emas asli, kamari katingali ku abdi menang nyipuk di jalan ABC. Astagfirullahal. Lalu yang kedua, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan matamu jangan pernah kau perlihatkan kepada hal yang diharamkan oleh Allah. Ayo berat ya kanggo pamaget mun geus kamol banyak gitu. Itu kan banyak yang lucu. Yang baju TK dipakai oleh ibunya. Hari ditingali dosa. Teu ditingali teu lebar cenah saya eta mah. Hese kan gitu lain lebar, hese. Dan jangan pernah matamu itu
mencela, menghina, mendiskreditkan makhluk Allah yang tidak sesuai dengan seleramu. Serta mulutmu jaga, satu, jangan pernah berdusta. Jangan pernah kau bicarakan kejelekan orang lain. Sekarang jawab oleh kita. Dari hati dulu, weh. Pernah hati kita iri? Jujur, ini Ramadan ya. Pernah mata kita diperlihatkan kepada yang Allah haramkan? Pernah atau sering, Pak Sur? Pernahkah ibu-ibu membicarakan kejelekan orang lain? Jawab, Buntat. Bu Sentot kita ngomong atau jawab? Pernah ente? Sering. Itu. Dan Allah tahu betul bahwa itu semuanya kita lakukan, saudaraku. Maka sengaja oleh Allah ini usia kita disampaikan ke bulan Ramadan. Sebab kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sangat populer, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa orang yang berpuasa di bulan Ramadan, siangnya qoma, dia bangun di malam bulan Ramadan penuh mengharap ridho dan pahala dari Allah, dihampura apa yang sudah pernah dia lakukan dari kesalahan. Allah tahu bahwa mata kita nggak steril dari dosa, mulut kita nggak steril dari dosa, hati kita nggak steril dosa. Maka Allah tambahkan untuk kita untuk menghapus semua dosa yang pernah dilakukan oleh organ tubuh kita itu dengan qobliyah, salat ba'diyah, ada duha, ada tahajud, ada tarawih. So, kalau boleh saya bermetafor gitu tak. Sekira-kira Allah akan berkata demikian nih. Hai hambaku, aku sudah berikan kepadamu kelebihan harta, tapi kau juga enggak mau sedekah. Aku sudah berikan kepadamu kaki yang hebat, tapi enggak mau kau langkahkan ke masjid. Aku sudah beri kepadamu mata yang sehat, tapi enggak pernah matamu itu dibangunkan di malam hari. Aku sudah sampaikan usiamu ke dalam bulan Ramadan, tapi kau enggak berpuasa. Orang lain tarawih, kamu nonton bola. Maka kata Allah, harus dengan apa lagi wahai hambaku, aku akan ampuni dosa kamu. Kira-kira begitu tuh Pak. So, yang butuh ke Allah, Allah atau kita? Allah atau kita? Maka bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Usia kita ini disampaikan kembali ke bulan Ramadan 1440 seberapa? 3. Karena Allah ingin kalaupun kita nanti harus mati di tanggal 1 Syawal, mati kita dengan kondisi dosa yang sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka doa kita selalu, Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rohatan lana min kulli syarrin. Ya Allah, andaikan usia kami kau panjangkan, maka tambahkan pada setiap detik kehidupanku yang bertambah ini kebaikan, kebaikan, kebaikan. Dan kalaupun aku harus mati ya Allah, maka jadikan akhir dari usiaku adalah suci dari semua dosa yang pernah aku lakukan. Maka orang yang beriman dan taat kepada Allah tidak akan takut mati. Karena kematian baginya adalah akhir dari semua kejahatan dan kemaksiatan. Karena Allah berkenan mengampuni dosa-dosanya. Amin. Setuju saudaraku? Ya. Ini kultum ya. Tidak boleh lebih dari 20 menit. Ini sudah berapa menit, Pak? Oh, yang khutbahnya. Terakhir saya punya analogi nih. Ada lomba Pak kuat-kuat ngaragerakeun monyet tina tangkal kalapa, Pak. Pesertanya 3. Yang pertama angin tornado.
Yang kedua angin gelembung. Yang ketiga angin sepoi. Pada waktu yang sudah ditentukan, majulah masing-masing peserta ini. Peserta yang pertama, nomor undian jatuh pada angin tornado. Dengan sombongnya, pirage monyet. Haling, saya mah gerak-gerak. Ditiup dengan kenceng. Si monyet tahu bahwa ada yang niup, sehingga pegangannya lebih tarik. Sehingga tidak berhasil menjatuhkan monyet. Gagal. Maju angin yang kedua. Angin naon tadi teh? Gelembung. Pirage monyet, kata si gelembung. Awas ku saya. Ditiup dengan sekenceng-kencengnya. Monyet tahu bahwa ada yang lagi niup. Sehingga pegangannya tambah kuat, Pak. Gagal, temurak. Peserta yang ketiga nih, angin sepoi. Dia kalem tapi meyakinkan. Tidak sporadis meniup itu monyet, pelan tapi continue. Ngantuk si monyet. Persis ketika Bapak sholat Jumat lah gitu. Di masjid saya, di Bumi Asih, kalau di Al-Fat mah insya Allah tidak ada yang ngaku. Terus ditiup. Pelan, tapi terus. Awalnya cuma ngantuk, akhirnya tibra, Pak. Sampai terlepas pegangannya dari pohon kelapa. Bletak, jatuh, Pak. Siapa yang menang? Angin sepoi. Artinya apa? Itulah yang disinyalir oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul a'mal adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal biarin sedikit tapi ngeureuyeut. Naon ari ngeureuyeut teh bahasa Indonesiana? Konti, itu mah bahasa Inggris atuh Kang gitu. Kita teh bahasa Inggris, bahasa Indonesiana ya mah kan gitu. Konsis berkelanjutan. Oh iya mah tarawih pang paryuna ya, di belakang imam malam pertama make jubah jeung sorban, kopiah bodas. Allahu akbar. Pas ditingali malam kedua, ka mana si eta Itu kejadian di masjid saya, Pak. Kalau di sini mah alhamdulillah, saya yakin ini wajah-wajah orang yang istiqomah. Barusan kencreng lewat di saku Bapak ada uang 100.000 pecahan dari 50.000, 20.000, 20.000, 2.000, 2.000, 1.000. Yang masuk kencreng yang mana? 2.000 Ustaz. Ngapa 2.000? Pan cenah kudu istiqomah. Abdi mah tinggal witan kelas SD selalu 2.000 ngencreng teh jadi istiqomah. Eta mah lain istiqomah, pedit. Ya. Khairul a'mal adwamuha wa in qalla. Sebaik-baiknya amal itu biarin sedikit, kan baik cuma 11 rakaat, tapi tuntas sampai akhir. Sehingga kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa raghima anfu rajulin adraka Ramadan summan salaka min ghairi an tughfar dhunubu. Cilaka, rugi orang yang oleh Allah usianya disampaikan ke bulan Ramadan, tapi dia keluar dari bulan Ramadan masih tetap menjadi apa? Ulat bulu, menjijikkan, tidak bisa bermetamorfosis, sehingga dosanya masih banyak yang tidak diampuni. Kalau kita mah insya Allah, Pak, mungkin saja sebelum Ramadan di antara kita tadi teh matanya banyak yang diperlihatkan kepada yang diharamkan oleh Allah. Ulat bulu, jijik. Tapi ketika sudah mengalami metamorfosis selama sebulan ini menjadi kupu-kupu yang sangat indah. Semua orang sedap untuk memandangnya. Amin ya robbal saha eta. Insya Allah kita semuanya dengan catatan naon? Innal ladzina qalu Rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sungguhnya orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, lalu dia beristiqamah
dengan ketauhidannya, amal solehnya, ihsannya, maka malaikat akan turun bersamanya. Dan dia akan berkata, kau tidak akan mengalami kekhawatiran untuk bersedih, untuk kekurangan. Dan Allah sampaikan kepadamu dengan berita bahagia. Apa itu? Jannah. Tapi Ustadz, kalau habis buka itu sholat tarawih saharoriham berat. Komo puasa mah Pak Ustadz, aduh, ayeuna mah ketat pisan puasa tahun ayeuna mah teu bisa minum-minum acan. Sabar saudaraku ya. Memang bangun malam teh berat, Pak. Puasa itu berat. Kenapa? Karena hadiahnya surga. Kalau pengen ringan, cari yang hadiahnya kipas angin, Pak, kan gitu. Halo. Tapi insya Allah apa yang kita lakukan itu yang akan menjadi tiket kita untuk masuk surga. Dan tiket yang harus kita bawa 3 macam tiket. 1 tiket kelas VVIP utama, yang kedua tiket kelas ampunan, dan yang ketiga tiket kelas kasih sayang. Artinya apa? Tidak cukup keimanan bisa membawa kita ke dalam surga kalau tidak ditambah dengan tiket yang kedua. Karena kita mengaku orang yang beriman, ternyata masih banyak yang bersalah. Terus ketika dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah dijamin ke surga? Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saddidu wa qaribu. Jadilah orang yang baik-baik, dekati Allah. Fa innahu la yudkhilu ahadakumul jannah amalu. Karena tidak ada yang bisa membawa dia masuk surga amalnya. Ketika Nabi bersabda seperti ini, sahabat bingung. Hah? Wala anta ya Rasulullah, apakah itu juga berlaku untuk dirimu wahai Rasul? Naam, iya. Illa ayyataghammadani rabbi birahmatihi. Tapi Allah telah memberikan kepada aku kasih sayangnya. Maka 3 tiket inilah yang bisa membawa kita ke alam surga. Pertama, tiket naon tadi teh? Iman. Tapi nggak cukup dengan iman. Sebab kalau iman, iblis juga awalnya iman. Harus ada tiket ampunan. Karena kita tadi merasa banyak dosa. Ketika sudah diampuni, belum dijamin masuk surga. Karena tidak ada kekuasaan kita memaksa Allah. Semuanya birahmatillah. Makanya setiap akhir doa kita selalu diakhiri dengan birahmatika ya arhamar rahimin. Ini kalau dijelasin panjang, Pak. Ya. Karena kultum, kata tadi MC ya, ada cerita ceramah tarawih, Pak, panjang lebih dari 15 menit. Kondisi perut penuh, duduk lama. Meninggal dunia di tempat, Pak, kan gitu. Daripada kejadian di tempat ini, gitu. Terus tong panjang teuingnya gitu. Bisa nanti ada yang meninggal, tuh nanti dikriminalisasi. Ah, bohong itu mah banyak kan gitu. Tong dianggap kan gitu. Itu saja saudaraku yang bisa sampaikan. Intinya berbahagia kita diberikan usia panjang sampai ke bulan Ramadan ini karena Allah ingin mengampuni dosa kita. Yang kedua, mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita agar kebaikan yang sudah mampu kita lakukan ini bisa konsisten kita melakukannya. Terutama di bulan Ramadan, dan buahnya kita bisa amalkan di 11 bulan yang sisanya. Amin ya rabbal alamin. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.